الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Setiap makhluk ada alamnya. Ikan alamnya di air. Ketika ikan dipisahkan dari air, maka dia menderita. Sekalipun dibawa ke istana yang megah, di atas kasur yang empuk, ikan menggelepar. Ikan tetap lebih suka di air, sekalipun air itu kotor, keruh, karena bagi ikan itu alamku. Cacing alamnya di bawah tanah. Sekalipun gelap gulita, cacing merasa bahagia di bawah tanah. Cacing tidak bahagia ketika dipindahkan dari tempatnya. Dia menderita. Silahkan bawa ke rumah yang mewah, di atas keramik yang paling mahal, cacing menderita. Dia berkata, alamku bukan di sini, alamku di bawah tanah. Kalau manusia, di mana alamnya Pak Ustaz? Alam manusia adalah zikir. Ketika dia bersama Allah, dia indah. Ketika dipisah dari Allah, dia menderita. Ketika kita sholat, itu alam kita. Makanya inti sholat itu zikir. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku. Membaca Quran, zikir. Jadi hidup kita zikir. Mencari ilmu, zikir. Berdakwah, zikir. Membantu orang lain, zikir. Itu alam manusia. Sujud di tengah malam, di saat orang-orang tertidur, zikir. Jadi itulah alam kita. Demi Allah Bapak Ibu, silahkan cari tempat yang paling menyenangkan dan paling membahagiakan. Silahkan keliling dunia di tempat yang paling indah sekalipun. Tapi kalau tanpa zikir, jiwa kita akan hampa. Siapapun itu. Inilah dia rahasia mengapa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan zikir dalam seluruh hidupnya, seluruh waktu yang dilewati. Semua hidup Rasulullah SAW zikir. Sampai saya pernah baca satu hadis, Rasulullah bersabda, man ta'arrahu billahi, siapa yang tiba-tiba terbangun dari tidur di malam hari, qul, berzikirlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal semua? Ya, baca sama-sama. La
illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah satu kalimat, Allahumma ghfirli, ya. Lagi? Nah, ini yang dibaca. Jadi terbangun tidur, saya yakin Bapak Ibu setiap malam sering mengalami ini, betul? Tapi apa yang dikerjakan? Bengong. Nah, ternyata ada ilmunya. Yang terbangun baca ini, kata Nabi. Allahumma ghfirli, tambah itu, ya Allah ampuni aku. Rasulullah bersabda, ghafarallahu dzunubahu, Allah akan mengampuni semua dosanya. Perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hidup kita zikir. Saya pernah mencoba sekali dalam sehari, gak baca doa pagi hari, gak baca doa sore hari. Ya mungkin karena kecapean, dan Quran pun gak sempat buka. Malam hari terasa ada yang hilang. Ada apa? Gelisah, tidur tidak nyaman. Kok seperti hampa jiwa. Saya membayangkan, ya Allah, bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak punya iman, yang mereka tidak pernah sholat, mereka tidak pernah menjawab azan, mereka tidak pernah berzikir pagi dan sore, mereka tidak pernah punya Quran. Ya Allah, saya bisa bayangkan kalau mereka setiap hari memang harus minum alkohol. 80% di barat mereka rata-rata hidup dengan alkohol karena jiwa hampa. Jadi sebetulnya kita masing-masing ngukur aja. Kalau sudah jiwa terasa hampa, seperti kering, duduk di sini tidak nyaman, maunya nonton saja, maunya kesana kemari, obrol sia-sia, itu tanda bahwa dia sedang terlepas dari Allah. Lidah ini sudah gak berzikir lagi, mata ini sudah tidak melihat Al-Quran, dan hati ini terasa hampa. Otomatis sudah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya sholat 5 waktu ini adalah cara Allah untuk menjaga kita. Itu minimal sudah, supaya jiwa kita tidak mengalami kehampaan. Kalau itu sudah dikurang-kurangi, sudah gak kebayang bagaimana penderitaan seseorang. Dan ternyata penyakit jasmani ini, jangan dikira penyelesaiannya hanya urusan jasmani. Banyak sekali penyakit jasmani penyebabnya karena rohani. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata memang banyak penyakit penyebabnya pikiran. Hati tidak tenang, hampa. Ayo kembali kepada Allah. Ayo kita pasang niat, semangat kembali kepada Allah. Tidak ada hari tanpa zikir, tidak ada hidup tanpa zikir. Hiduplah, biasakan hidup khusyuk. Jangan biasakan hidup tertawa, terbahak-bahak. Mengapa kita lupa kepada akhirat? Suatu hari Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, dia bertemu dengan sekelompok orang sedang tertawa terbahak-bahak. Datanglah imam. Hal antum ayuhan nas ta'taqiduna annakum tadkhuluna al-jannah? Kalian yakin gak bahwa kalian pasti masuk surga? Belum. Annakum satanjawna minan nar? Kalian yakin gak bahwa kalian selamat dari api neraka? Belum tahu. Wahai imam, lima tadhakun, kenapa kamu tertawa terbahak-bahak? Ayo kembali khusyuk. Barakallahu. Senang sekali kalau kita
setiap hari baca Quran, hiasi rumah kita dengan zikir. Apa arti hidup ini sudah? Dunia tidak akan pernah memberikan kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan itu bukan di fasilitas. Banyak orang stres di mobil mewah itu. Banyak orang gila di rumah mewah itu. Banyak orang bunuh diri di negeri yang terjamin itu. Jadi fasilitas bukan tempat kita mencari kebahagiaan. Tempat kita bahagia saat kita bersama Allah. Kita didesain oleh Allah dengan sebuah sistem, yaitu kita harus connect kepada Allah. Ini satu-satunya, tidak ada lagi. Kalau kita bersama Allah, kita bahagia.